Baik teman-teman, ini adalah file Excel dari PTBA. Saya ambil study case PTBA terlebih dulu ya. Jadi ini adalah, kalau kita lihat dari sebelah kiri ya, ini artinya seperti ini. Ini sahamnya PTBA, saya start tanggalnya dari awal tahun 2015, jadi dari bulan Januari. Well, untuk purpose ini, supaya teman-teman dapat gambaran, itu saya buat dari tahun 2015, jadi sekitar 7 tahun ke belakang. Ini kita menggunakan lump sum terlebih dulu ya. Ini file Excel-nya ini nanti saya sertakan di bagian deskripsi, jadi teman-teman bisa cek, bisa download, dan bisa lakukan simulasi sendiri. Oke, contohnya kita ambil 1M masuk untuk invest di PTBA lump sum sekaligus gelondongan besar jebret begitu. Kalau 1M ini dengan harga sekian, kita akan dapat berapa lembar saham, yaitu 404.040 lembar saham. Jadi 1 miliar ini dibagi ini, ketemulah ini. Kemudian ini ada dividen per share, itu dibagikan kalau PTBA itu di bulan April itu 64,9. Kemudian di bulan April, ini setahun ya, itu dibagi 54,9. 64,9 ini kalau kita kali ini, ketemunya ini. Jadi kalau teman-teman intinya gini deh, simpelnya gini. Kalau kita invest 1M di bulan Januari 2015, pada bulan April nanti, itu kita akan dapat 26 juta, atau sekitar itu 3%. Ya, 3% ini dapat dari mana? Itu dari harga ini dibagi ini, begitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita dapat 26 juta di sini. Kemudian di bulan April tahun depannya, kita dapat 24 juta. Di bulan Mei 2007, kita dapat 23 juta, dan seterusnya. Yang agak gede itu di tahun 2018, karena bagi dividennya besar, yaitu 128 juta. Di bulan Mei lagi, oke, di bulan Juni, di bulan April, kemudian seterusnya sampai terakhir kemarin bagi dividen itu di bulan Juni 2022, 688. Ini gede sekali ya, yaitu 278 juta. Dan kalau kita totalin dividen total itu, jadi dari yang 7 tahun terakhir ini ya, 8 tahun tepatnya, itu totalnya 778 juta. Nah, kita hitung juga capital gain-nya. Itu dari harga di sini ya, harganya itu kan waktu kita beli 2.475 per lembar sahamnya. Sekarang ini di tahun atau di Desember itu 3.820. Oh ya, by the way, ini adalah harga opening ya. Ini untuk kebutuhan simulasi saja saya pakai harga opening semua. Itu kalau dari harga 2.400 tadi ke harga 3.800 itu naik, kalau kita invest 1M itu dapat gain itu 500 juta. Jadi profitnya sekitar 50%. Kalau kita totalin gain plus dividen itu kita dapat keuntungan itu 1,3 M. Kalau kita totalin dari modal kita ditambah 1 M ya, jadi 2,3 M. Total return selama 8 tahun itu adalah 132%. Average yearly return-nya ini yaitu 132, ini kita bagi 8. Jadi kurang lebih itu 1 tahun itu dana kita itu berkembang dan kita dapat itu 18% return-nya. Well, ini not bad at all ya, karena kalau kita masukin compare ya, misal ke deposito, compare ke ORI atau SBR, SBN lah ya, itu 6%, 4, 5, 6%. Ya, di sini dapat 17% selama 8 tahun rata-ratanya ya. Oke, yang berikutnya ini kalau average yearly-nya, kalau kita hanya membagi secara dividen saja, sekitar 10%. Well, kurang lebih ini adalah gambaran dari hasil yang kita dapatkan kalau kita itu pakai lump sum. Itu sekitar 17%, atau kalau dividen murninya itu 10%. Metode yang sama saya terapkan untuk 2 saham lainnya. Jadi ini saya sudah buatkan, ini saya buka ya, saya unhide. Untuk Adaro sendiri ya, kita langsung lihat ke bawah. Ini untuk yang Adaro, ini untuk yang ITMG. Itu ketemunya itu sekitar nih 9%, yang ini 16%. Dan capital gain-nya paling gede dari Adaro, 44%, yearly return-nya. Kemudian ini sekitar 37% juga gede. Jadi overall itu dari ketiga ini yang paling gede memberikan return adalah ITMG sih. Yang ini nih, ya sekitar 16%. Dan per tahunnya, jadi ini cukup besar ya dibandingkan dengan kedua yang lain. Baik, metode kedua adalah menggunakan cicilan. Jadi ini sama sahamnya PTBA, contoh kasusnya harganya sama persis, tapi investasi yang berbeda. Jadi investasinya itu saya anggap 1 bulannya kita nabung 7 juta ya, dalam hal ini nih 7 juta ya. Ini contohnya seperti ini 7 juta. Kemudian dalam tahun depannya, setelah Desember ya, tahun depannya ini istilahnya kita naik gaji gitu ya. Ini saya akan tambahkan itu 10%-nya. Jadi dari 7,5 juta naik jadi 8,2 juta. 10%-nya lagi selama setahun dan seterusnya sampai terakhir di tahun 2022. Sehingga kurang lebih ya teman-teman,
Kalau kita nabung dari awal itu 7,5 juta sampai 8 tahun, kita nabung itu total dana yang kita investasikan di belikan saham itu 1 M-an lah kira-kira. Kenapa saya ambil angka 7,5 juta itu supaya ketemu angkanya ini nih 1 M sekian begini ya, mendekati dengan yang tadi kita invest di awal lump sum itu. Supaya dapat gambaran lah yang kira-kira itu kurang lebihnya itu bisa apple to apple untuk dibandingkan. Kalau kita beli secara cicilan, ya investasi di bulan awal misalkan, kita dapat lembar sahamnya juga sedikit dong, nggak segede 1 M tadi tentunya. Tiap bulan kita beli, tiap bulan beli, kita dapat saham. Nah, sebelah kanan ini saya bikin satu kolom tambahan untuk kumulatifnya. Jadi ini itu sebenarnya, ini 6.000 lembar, ini adalah, ini tambah ini gitu ya. Selama setahun, misalkan sampai Desember, ini kita memiliki 56.000 lembar. Jadi tiap bulan itu jumlah sahamnya diakumulasi. Untuk pembagian dividennya sama, di bulan-bulannya sama dengan yang lump sum tadi, itu misalkan di bulan April ini kita dapat dividen 800.000, ini dapat 5 juta, dapat 8 juta, dapat 59 juta. Makin lama, semakin banyak yang saham kita tabung itu, dividennya makin besar. Dan sampai di ini, kita akan memberikan return itu, average yearly dividend return-nya itu 7%-an kira-kira. Sedikit lebih rendah daripada yang lump sum tadi. Nah, ini saya sudah terapkan juga di 2 saham lainnya. Saya buka langsung ya, sudah di unhide. Itu kurang lebih metodenya sama. Saya kembali ke slide PowerPoint untuk lihat di kesimpulannya. Berikut ini adalah kesimpulannya. Jadi kalau kita lump sum, ini hasilnya itu lebih besar. Ini PTBA Adaro ITMG itu lebih besar dibandingkan dengan yang pakai cicilan. Ya, cicilan sedikit lebih kecil lah. Metode lump sum akan menghasilkan return yang lebih baik. Paling simple. Jadi ini menurut saya paling simpel karena beli di awal udah habis itu tinggal lupain aja gitu ya. Kita ini konteksnya adalah jangka panjang ya. Jadi bukan untuk capital gain. Dalam arti itu capital gain itu bukan untuk kita cari seperti kalau kita trading atau main cepat gitu ya. Ini totally yang nggak mau repot. Kita mau taruh jangka panjang. Jadi mau naik mau turun terserah. Yang penting kita dapatkan dividennya. Jadi strateginya adalah seperti itu. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan cicilan itu meskipun ini lebih rendah return-nya, tetapi DCA ini tuh lebih robust. Jadi dalam arti begini, kalau harganya pas belinya ya, kalau teman-teman pas beli lump sum-nya itu di harga yang mau downtrend, maka nanti harganya itu, capital gain-nya itu akan turun terus ya, akan negatif. Dan kalau saham-saham batu bara ini biasanya kan dia punya volatilitas itu cyclical sekali ya. Kalau lagi downtrend terus bisa sampai setahun 2 tahun. Kemudian kalau uptrend ya uptrend terus gitu ya. Jadi kalau pas lagi belinya itu lump sum-nya itu pas downtrend itu capital gain-nya akan negatif. Itu sebabnya kalau kita pakai DCA itu menghasilkan rata-rata harga beli lebih baik, lebih kuat gitu ya untuk menghadapi gejolak naik turunnya ini. Baik, nah berikutnya beberapa mungkin kekuatan keuangannya kan beda-beda. Jadi kalau yang lump sum ini tidak memungkinkan ya mau nggak mau harus pakai cicilan ya. Bila dana tidak mencukupi itu ya mau nggak mau pakai cicilan. Cicilan it's okay menurut saya. Jadi ini yang lebih feasible, lebih bisa dilakukan daripada kalau kita lump sum besar. Yang berikutnya atau juga bisa dengan campuran. Jadi masuk lump sum dulu di awal, kemudian tiap bulan ditambahin dengan cicilan. Itu juga bisa memungkinkan. Well, semua angka yang tadi saya simulasikan itu merupakan simulasi ya. Jadi dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan dipatok harus 1 M, harus nabungnya 7,5 juta tiap bulan. Tidak seperti itu, tapi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Silahkan nanti file Excel-nya bisa diunduh dan dapat dilakukan simulasi sendiri, utak-utik sendiri gitulah ya. Dan poin saya ini, jadi persiapkan pensiun itu sejak dini, karena ini prosesnya butuh waktu. Jadi kalau cari contoh aja 8 tahun, ya waktu terbaiknya kapan untuk memulai? Ya mulainya dari sekarang. Kalau bisa mulai ya tahun lalu gitu ya, atau 10 tahun lalu. Saya rasa itu sharing singkat dari saya dan semoga bermanfaat ya. Baik, tadi adalah tutorial singkat tentang bagaimana kita mempersiapkan masa pensiun kita dengan menggunakan dividen dari saham. Dan terima kasih saudara atas perhatiannya sudah menonton video ini sampai habis. Dan nama saya Tommy Yu dan tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.